play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Masih bersama dengan Digital Edu, kabar terkini bahwa data honorer membengkak setelah pendataan non-ASN 2022. Ada opsi terbaru dari Menpan RB. Opsi apakah yang diberikan oleh Kemenpan RB? Yuk simak hingga akhir videonya. Sebelum kita lanjut, tekan dulu like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan mohon jangan lupa untuk di-share. Jumlah tenaga non-ASN atau honorer membengkak. Angka itu bertambah ketika pemerintah melakukan pendataan non-ASN pada 2022. Awalnya database BKN mencatat jumlah honorer K2 pada pendataan 2014 mencapai 410.000. Tercatat sebelum uji publik jumlah honorer mencapai 421.100 orang. Namun setelah uji publik dan perbaikan tenaga non-ASN pada kementerian lembaga dan daerah, jumlah tersebut bertambah menjadi 2.360.723. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan dari 2.360.723 ternyata hanya 1.817.395 honorer yang sudah ada surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari pejabat pembina kepegawaian. Kemudian terdapat 543.320 yang belum dilengkapi SPTJM. Saya tidak mengerti mengapa 543 ribuan itu tidak dilengkapi SPTJM. Padahal setiap PPK wajib menyertakan SPTJM, kata Menpan RB Azwar Anas dalam rapat kerja Komisi 2 DPR RI yang berlangsung Senin 21 November. Menpan RB menegaskan data yang tidak dilengkapi SPTJM bisa dikatakan tidak sah. SPTJM merupakan bukti pertanggungjawaban PPK terhadap kebenaran datanya. Dengan SPTJM itu pula akan menjadi dasar bagi Kemenpan RB untuk mengajukan tuntutan secara hukum kepada instansi yang terbukti melakukan rekayasa data. Keberadaan data 543.320 honorer yang tidak disertai SPTJM itu, menurut pelaksana tugas Kepala BKN Bima Haria Wibisana, menjadi warning bagi pemerintah bahwa data yang disodorkan instansi harus diverifikasi validasi kembali. Bima menegaskan BKN tidak bisa sendiri melakukan verifikasi. Oleh karena itu perlu ada bantuan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Karena lonjakan jumlah honorer ini sangat tajam, dari 410 ribuan database tahun 2014 menjadi 2,3 jutaan. Maka verval harus dilakukan bersama-sama BPKP. Setelah clear, baru masuk database BKN, tegas Haria Wibisana. Kemudian di sisi lain, Abdullah Azwar Anas memaparkan 3 alternatif penyelesaian masalah tenaga honorer ini. Solusi pertama, tenaga non-ASN diangkat seluruhnya menjadi ASN. Menteri Anas bilang, apabila seluruh tenaga non-ASN diangkat menjadi ASN, tentu butuh kekuatan keuangan negara yang cukup besar. Selain itu, tentu ada tantangan karena masih meraba-raba kualitas dan kualifikasi tenaga non-ASN tersebut. Ada yang sangat bagus kualitas dan kualifikasinya, tapi mungkin ada yang kualitasnya belum memenuhi syarat, kata Menteri Anas. Selanjutnya, solusi yang kedua, tenaga non-ASN diberhentikan seluruhnya. Namun opsi ini tentu akan berdampak
terhadap kelangsungan pelayanan publik. Konsekuensinya adalah terganggunya pelayanan publik, karena banyak ASN yang masa pensiunnya sudah tiba tapi belum ada yang menggantikan di sektor-sektor pelayanan publik, terutama di sektor pendidikan dan kesehatan. Sambung Anas. Dan solusi yang ketiga, tenaga non-ASN diangkat sesuai dengan prioritas. Salah satu prioritas pemerintah saat ini adalah pada pelayanan dasar, yaitu guru dan tenaga kesehatan. Prioritas ini kita rumuskan, kemudian kita lakukan langkah-langkah afirmasi bagi tenaga non-ASN seperti pendidikan dan kesehatan. Tapi bukan berarti yang lain tidak prioritas, karena penataannya dilakukan bertahap, ucap Anas. 3 opsi ini sudah dipetakan detail plus minusnya. Pemerintah akan mengkaji secara mendalam, menautkannya dengan kekuatan fiskal, kualitas birokrasi, dan keberlangsungan pelayanan publik. DPR juga pasti sama. Kita semua cari opsi yang terbaik. Pungkas Anas. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.